dianjurkan Anda membuat dream book, buku impian. Buku impian itu adalah sebuah buku. Jangan terlalu besar Bapak Ibu, supaya gampang Anda bawa kemana-mana. Di mana Anda tempeli foto-foto atau sesuatu yang mewakili impian Anda, supaya bisa Anda visualisasikan. Itu jauh lebih kuat. Kalau sekedar di pikiran, Anda stres sedikit saja, itu sudah hilang Bapak Ibu impiannya. Tapi kalau ada buku impiannya, Anda bisa visualisasi. Oh, ini dream saya. Ini rumah yang pengen saya beli. Ini gadis yang ingin saya nikahi. Ada foto orang tua Anda. Ketika lihat foto orang tua Anda, ada emosi yang keluar. Maksudnya ada perasaan, saya kepengen sekali bahagiakan mereka. Jangan sampai mereka cepat tua. Jangan sampai mereka sudah sakit baru Anda mau bahagiakan. Begitu lihat foto orang tua, Anda pengen sekali cepat-cepat bahagian mereka. Impian Anda jadi semakin diperkuat dengan Anda visualisasi seperti itu. Tapi kalau Anda buat dream book, saya sarankan Anda jangan sembarangan pasang di situ. Kalau bukan impian Anda, jangan dipasang. Ada orang yang buat dream book itu hanya ping sok-sokan. Lihat ini impian saya mobil Lamborghini, rumah 14 lantai misalnya. Hanya buat sok-sokan hebat. Padahal itu bukan dreamnya. Anda ingin tahu itu dream Anda atau bukan, caranya gampang Bapak Ibu. Pada saat Anda jalankan bisnis ini dan sudah ditolak banyak orang, Anda stres dan Anda memutuskan mau berhenti. Anda lihat mobil Lamborghini ini bisa membuat Anda terus jalan nggak? Ada orang yang ditolak dan dia stres. Dia pengen berhenti. Dia lihat dream book-nya. Lamborghini, nggak dapat juga nggak apa-apa. Akhirnya berhenti. Itu berarti bukan dream-nya dia. Percuma Lamborghini, percuma rumah 14 lantai kalau tidak bisa membuat kita bertahan di bisnis ini. Jadi, dream book ini berisi sesuatu yang membuat kita bertahan di bisnis ini. Saya tunjukkan kenapa impian itu penting. Harvard Business School pernah melakukan penelitian pada lulusan S2, MBA pada tahun 1979. Itu dilakukan survei. Ditanya apakah mereka punya impian. Impiannya apa? Dan apakah impian itu tertulis? Apakah impiannya dibuat buku impian atau tidak? Nah, hasilnya ini Bapak Ibu. 3% orang punya impian tertulis dan jelas. Artinya mereka punya dream book. 13% impiannya jelas, tapi tidak tertulis. Dan sisanya 84% belum punya impian yang jelas. Inilah survei tahun 1979. Dan akhirnya mereka setelah lulus kerja di dunia nyata, lalu 10 tahun kemudian, tahun 1989, orang-orang itu disurvei kembali. Lihat kehidupan mereka, berapa penghasilan mereka. Dan hasilnya Bapak Ibu, yang 13% impian jelas, tapi tidak punya dream book, ini penghasilannya lumayan. 2 kali di atas orang rata-rata. Jadi, punya impian itu penting kan? Cuma sayangnya mereka tidak buat dream book. Nah, yang punya impian yang jelas dan punya dream book, yang jumlahnya 3%, penghasilannya 10 kali di atas rata-rata. Ini menunjukkan bahwa impian yang jelas dan tertulis itu sangat penting. Oleh karena itu, saya anjurkan cepat-cepat buat dream book dan jangan menunda. Ini kesalahan yang banyak orang lakukan. Saya ketemu dengan banyak teman-teman menjalankan bisnis 3i, bahkan ada yang sudah setahun, ternyata ada yang belum membuat dream book. Makanya bisnisnya nggak berkembang, karena dream book itu sangat penting. Jadi, sikap dan impian sangat penting dan menentukan 90% kesuksesan Anda di bisnis ini. Sebagai pemula di bisnis ini, saya anjurkan Anda mendengarkan ketiga CD yang ada di starter pack ini berulang-ulang sampai Anda menguasai prinsip dan langkah kerja untuk membangun bisnis 3i ini. CD kedua akan membahas tentang daftar nama dan membuat janji sebagai awal Anda memulai bisnis 3i ini. CD ketiga akan membahas tentang presentasi dan follow up sebagai langkah selanjutnya. Sekali lagi, dengarkan CD-CD ini berulang-ulang dan lakukan dengan benar untuk memastikan agar duplikasi terjadi. Saya juga menyarankan Anda untuk hadir di setiap pertemuan yang diadakan oleh Fokus. Semua pertemuan tersebut
dirancang untuk memperlengkapi Anda dan mempertahankan fokus Anda menjalankan bisnis 3i ini. Ingatlah bahwa duplikasi merupakan hal yang menjamin perkembangan jaringan Anda secara stabil. Dan agar duplikasi bisa berjalan dengan baik, perlu sebuah sistem yang mudah diduplikasi. Itu sebabnya fokus mengajarkan kepada Anda untuk terus menggunakan alat bantu seperti starter pack, pertemuan yang Anda hadiri, dan kesempatan untuk bekerja sama dengan leader Anda. Jika Anda ingin bisnis Anda berkembang dengan benar, kami menyediakan sebuah pola untuk Anda duplikasi. Berdasarkan pengalaman, mereka yang berhasil di bisnis 3i mengembangkan sebuah kebiasaan yang positif yang membuat bisnis mereka bisa berkembang dengan baik. Karena itu, kami telah membuat sebuah istilah mitra inti untuk menggambarkan mereka yang melakukan kebiasaan-kebiasaan sukses di bisnis 3i ini. Kami menyarankan Anda untuk meminta dari leader Anda daftar kebiasaan yang perlu Anda kembangkan sebagai seorang mitra inti. Pada kesempatan ini, kami akan membahas beberapa kebiasaan positif sebagai seorang mitra inti. Yang pertama, Anda melakukan minimal 15 kali presentasi per bulan. Ingatlah, makin banyak Anda melakukan presentasi, tentunya bisnis Anda akan makin cepat berkembang. 15 kali presentasi per bulan adalah angka minimal untuk sebuah bisnis yang berkembang positif. Jika Anda bisa melakukan lebih dari 15 kali presentasi per bulan, tentu saja bisnis Anda akan cepat berkembang. Kebiasaan berikutnya adalah kebiasaan untuk membaca buku positif minimal 15 menit per hari. Mintalah daftar buku yang direkomendasi dari leader Anda dan pupuklah kebiasaan membaca buku mulai sekarang. Kemudian, Anda juga perlu mempunyai kebiasaan mendengarkan minimal 1 CD audio yang direkomendasikan oleh fokus dan leader Anda. Pada tahap awal, Anda biasakan mendengarkan CD audio starter pack setiap hari secara berulang-ulang sampai Anda menguasai langkah-langkah dasar. Setelah itu, Anda bisa tanyakan kepada leader Anda CD audio atau video positif apa yang perlu Anda dengarkan setiap hari. Selanjutnya, Anda perlu menghadiri setiap pertemuan yang dipromosikan leader Anda. Dalam pertemuan, kita bisa menjaga semangat tetap stabil, di samping kita bisa belajar dan mendapatkan informasi yang berguna untuk mengembangkan bisnis 3i. Kebiasaan selanjutnya sebagai seorang mitra inti adalah menjadi pemain kelompok yang baik atau menjadi seorang yang mudah diajak kerjasama. Antara lain, kita mempraktekkan golden rule yang tadi sudah kita bahas di awal, yaitu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kita juga dianjurkan untuk bekerja sama dengan leader dengan melakukan konsultasi dan edifikasi. Konsultasi. Nah, konsultasi adalah kesempatan untuk meminta saran dari leader dan percaya akan semua pengarahan dari leader. Di sini kita dituntut untuk teachable, atau dengan kata lain, mudah diajar. Bukan menjadi orang yang ngeyel atau selalu membangkang setiap saran dari leader aktif Anda. Sikap kita seharusnya bertanya, bukan mempertanyakan. Bertanya adalah sikap positif, ingin tahu, dan menuruti saran terbaik dari leader. Berikutnya, kita perlu lakukan edifikasi kepada leader Anda. Edifikasi berasal dari kata to edify, yang berarti promosi disertai respect. Anda bisa praktekkan ini untuk leader Anda. Anda bisa promosikan leader Anda. Respect kepada leader Anda. Itu yang namanya edifikasi. Pertanyaannya, kenapa Anda perlu edifikasi leader? Karena kita tidak bisa promosi diri sendiri, Bapak Ibu. Ketika awal Anda membangun bisnis ini, Anda butuh pihak ketiga. Nggak bisa promosi diri sendiri. Betul nggak? Anda nggak bisa bilang ke teman Anda, loh, dengerin saya ya. Saya sudah sukses nih. Bisnis saya sudah sangat besar. Ke teman Anda. Nggak bisa edifikasi diri sendiri. Kesannya sombong, norak. Nah, sama. Leader Anda pun tidak bisa edifikasi dirinya sendiri. Tidak mungkin leader Anda bilang, Pak, dengerin saya Pak ya. Saya sudah sangat sukses di bisnis ini. Nggak mungkin kan? Kita tidak bisa edifikasi diri sendiri.
Makanya, seperti film, itu butuh pihak ketiga yang edifikasi. Nggak mungkin produser atau sutradaranya bilang, film saya bagus banget. Buku pun seperti itu. Yang mempromosikan adalah pihak ketiga, bukan penerbit atau penulisnya sendiri. Perlu orang lain. Kita butuh pihak ketiga. Jadi, Anda perlu mengedifikasi leader Anda supaya prospek Anda mau dengerin. Kalau tiba-tiba Anda bawa leader Anda ketemu prospek dan prospek Anda tidak kenal leader, maka mereka tidak akan respect dan tidak akan mendengarkan leader Anda. Yang rugi siapa? Anda sendiri bukan? Makanya, edifikasi itu sifatnya untuk kepentingan Anda sendiri. Anda jangan berpikir, kenapa saya harus mengedifikasi leader gila hormat. Bukan begitu. Anda mengedifikasi leader supaya leader bisa membantu Anda dengan efektif. Kalau Anda tidak mengedifikasi, prospek Anda tidak akan dengerin, tidak join. Yang rugi kita sendiri. Saya punya pengalaman tidak diedifikasi. Saya bawa laptop sendiri, saya bawa proyektor sendiri, saya pasang proyektor sendiri. Mitra-mitra saya sangat cuek. Dan ketika saya pasang, mereka ngobrol. Rasanya seperti pembantu Bapak Ibu di situ ya. Segalanya dipasang sendiri. Tidak diedifikasi sama sekali. Jadi ketika acara mulai, mereka pun tetap ngobrol dan ada yang mainan handphone dan segala macam. Tidak dengarkan satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Presentasi tidak efektif dan tidak ada satu orang pun yang join. Yang rugi siapa? Mereka sendiri. Bayangkan kalau saya diedifikasi dengan baik. Laptop saya dibawakan, proyektor saya dibawakan, dipasangkan, kemudian saya dikasih minum, kemudian mereka tuan rumah fokus ke saya, maka yang lain juga akan mendengarkan. Tidak mainan handphone sendiri. Jadi acara akan jauh lebih bagus. Bayangkan kalau diedifikasi, maka kekuatan presentasi akan jauh lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda ingin melakukan home meeting atau ada acara apapun juga yang ingin mengundang leader Anda, edifikasi leader Anda terlebih dahulu. Maka acaranya akan jauh lebih efektif. Jangan lupakan edifikasi. Nah, kita sudah tahu pentingnya mengenai edifikasi. Saya mau ajarkan mengenai cara edifikasi yang baik. Edifikasi jangan dilakukan di depan leader Anda. Seringkali saya temui, mitra saya edifikasi di depan prospek. Itu nggak enak Bapak Ibu. Saya datang, lalu mitra ini bilang di depan calon mitranya, ini Pak Budiaji, ini bisnisnya sangat sukses, bisnisnya berkembang besar sekali. Jaringan ada di seluruh Indonesia, sangat pengalaman, penghasilannya juga besar, ototnya juga kuat. Dia edifikasi saya di depan calon mitra. Ini kan menempatkan saya di posisi yang kikuk canggung Bapak Ibu. Gak enak kan? Kita dipuji-puji di depan orang lain. Saya mukanya merah Bapak Ibu. Gak mungkin saya bilang, galak Pak, galak Pak. Gak enak banget Bapak Ibu. Dan kekuatan dari edifikasi itu sendiri berkurang gara-gara kita diedifikasi di depan orangnya. Itu seperti menjilat Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau edifikasi, jangan lakukan di depan leader Anda. Maksudnya begini, ketika Anda menelpon calon mitra Anda bilang, nanti yang akan jelaskan bisnis saya adalah teman saya. Beliau adalah pengusaha yang sudah sukses. Saya beruntung sekali dan kamu juga beruntung karena Pak Budiaji mau luangkan waktu. Beliau ini bisnisnya besar, sibuk. Tapi hari ini beliau mau meluangkan waktu. Wah, kita beruntung sekali. Kita bisa dengerin Pak Budiaji. Itu edifikasi sebelum ketemu sama saya. Setelah ketemu cukup bilang, ini loh Pak Budiaji yang tadi saya ceritakan. Kemudian kalau Anda duduk di kafe, leader Anda itu sebenarnya memberi kesempatan kepada Anda untuk mengedifikasi. Pernah nggak Anda mengalami lagi duduk, kemudian leader Anda pergi sebentar, entah ke toilet atau entah kemana, nggak tahu ya. Entah Anda sadar atau enggak, leader Anda sengaja pergi sebentar. Nah, leader Anda ini sebenarnya sedang memberi kesempatan Anda untuk mengedifikasi. Begitu leader Anda pergi, Anda bilang, itu Pak Budiaji yang saya ceritakan tadi. Beliau ini sukses sekali, itu namanya edifikasi. Itu kekuatannya luar biasa Bapak Ibu. Dan itu kekuatannya beda banget kalau leader Anda ada di situ.
Anda bisa rasakan ya, begitu leader pergi, itu Pak Budiaji yang saya ceritakan tadi, hebat, beliau ini sukses. Sambil bisik-bisik Bapak Ibu ngomongnya, itu Pak Budiaji yang saya ceritakan, hebat, beliau ini sukses. Leader Anda tidak ada di situ. Edifikasi seperti itu lebih oke Bapak Ibu. Jadi ingat, nanti leader Anda akan pura-pura pergi. Kalau Anda leader, Anda pura-pura pergi. Tapi jangan lama-lama, jangan pulang. Sudah diedifikasi, Anda pulang nggak datang-datang. Itulah sebagian dari kebiasaan mitra inti yang perlu kita pupuk dan kembangkan terus-menerus. Sekali lagi, saya sarankan Anda untuk mendapatkan daftar kebiasaan mitra inti secara lengkap dari leader Anda. Dan mulailah dari sekarang untuk mempraktekkan kebiasaan tersebut secara konsisten. Dengan terus-menerus menggunakan alat bantu seperti starter pack, hadir dan mempromosikan pertemuan, dan menjadi seorang mitra inti secara konsisten, maka kita sedang mempraktekkan langkah kelima, yaitu masuk ke sistem. Jika Anda lakukan dan juga ajarkan hal ini kepada setiap orang di jaringan kita, maka duplikasi akan terjadi dan bisnis kita akan berkembang secara stabil. Sehingga kita akan mendapatkan penghasilan pasif yang menjadi tujuan kita jalankan bisnis ini. Sebagai penutup, saya anjurkan Bapak Ibu dan teman-teman untuk mempelajari CD kedua dan ketiga dan kuasai langkah kerja untuk membangun bisnis ini secara benar.